Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam perkuliahan trigonometri dengan saya Aditya Martianti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Yang pertama, kita akan menentukan rumus sinus sudut pertengahan. Untuk menentukan rumus sinus sudut pertengahan, kita akan menggunakan bantuan dari rumus kosinus 2 alfa. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas kosinus 2 alfa. Ini bisa diperoleh dari cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Atau bisa juga dicari dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Atau bisa juga dicari dari 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, untuk menentukan rumus sinus ini kita akan menggunakan rumus yang kedua ini, yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Namun sebelum kita gunakan rumus ini, kita misalkan terlebih dahulu. Misal kita ketahui suatu sudut A, di mana A ini besarnya adalah setengah alfa. Maka kita peroleh rumus sebagai berikut. Cos 2A ini sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, dengan memindah ruas, kita akan memperoleh negatif 2 sin kuadrat A ini kita pindah ke ruas kiri, kemudian cos 2A-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos 2A. Kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita peroleh sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos 2A dibagi dengan 2. Karena yang mau kita cari adalah sin A, maka ini kedua ruasnya kita akarkan, sehingga diperoleh sin A ini sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos 2A dibagi dengan 2. Nah, di sini muncul cos 2A. Ingat, A tadi nilainya sama dengan setengah alfa, sehingga 2A ini kita peroleh sama dengan 2 dikali setengah alfa atau sama dengan alfa. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. Nah, inilah rumus untuk sinus sudut pertengahan, atau bisa kita tuliskan sin setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. Selanjutnya kita akan menentukan rumus kosinus untuk sudut pertengahan. Nah, untuk menentukan rumus kosinus sudut pertengahan ini kita akan menggunakan atau menurunkannya dari rumus kosinus 2 alfa. Jadi kita punya kosinus 2 alfa ini sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, 2 alfa di sini akan kita ganti dengan 2A, di mana A-nya kita tahu tadi sama dengan setengah alfa. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh persamaannya menjadi cos 2A ini sama dengan 2 kali cos kuadrat A dikurangi 1. Dengan memindah ruas, kita akan memperoleh 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Nah, karena yang mau kita cari adalah cos A, maka ini kedua ruas kita bagi 2 dulu. Sehingga kita peroleh cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A dibagi 2. Selanjutnya kita akarkan kedua ruas, sehingga diperoleh cos A sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos 2A dibagi dengan 2. Ingat, A tadi nilainya sama dengan setengah alfa. Artinya 2A ini nanti nilainya sama dengan 2 kali setengah alfa atau sama dengan alfa. Sehingga diperoleh cos setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa dibagi 2. Nah, inilah rumus untuk kosinus sudut pertengahan. Selanjutnya, kita akan menentukan rumus tangen untuk sudut pertengahan. Nah, untuk menentukan rumus tangen sudut pertengahan, ini kita akan menggunakan rumus sin setengah alfa dan cos setengah alfa. Sebab kita tahu nilai dari tangen alfa ini sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Sehingga kita peroleh
tangen setengah alfa ini sama dengan sin setengah alfa dibagi dengan cos setengah alfa. Substitusikan rumus untuk sin setengah alfa dan cos setengah alfa, sehingga kita peroleh tangen setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2 dibagi dengan akar 1 plus cos alfa dibagi 2. Nah, ini bisa kita tuliskan juga sebagai plus minus, karena baik pembilang maupun penyebutnya menggunakan akar, kita bisa jadikan 1 di sini akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2, kemudian dibagi lagi dengan 1 plus cos alfa dibagi 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena penyebutnya sama-sama 2, bisa kita coret. Ini. Sehingga kita peroleh nanti tangen dari setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa. Nah, inilah rumus untuk tangen setengah alfa. Nah, selain menggunakan rumus ini, untuk tangen sudut pertengahan ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk yang berbeda. Jadi misalkan ruas kanan bentuk terakhir tadi dikalikan dengan akar 1 min cos alfa dibagi dengan 1 min cos alfa, maka akan kita peroleh rumus sebagai berikut. Tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa dikali dengan akar 1 min cos alfa per 1 min cos alfa. Nah, ini tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kita peroleh hasilnya sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa dikuadratkan dibagi dengan 1 min cos kuadrat alfa. Ini tinggal kita peroleh dari 1 kali 1 dan cos alfa dikali negatif cos alfa. Hasilnya jadi 1 min cos kuadrat alfa. Ya. Nah, dari sini kita peroleh nilai tangen setengah alfa ini menjadi sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa dikuadratkan. Kemudian ingat, 1 min cos kuadrat alfa ini nilainya sama dengan sin kuadrat alfa. Sebab kita punya di sini persamaan cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa ini nilainya sama dengan 1. Sehingga kalau cosnya ini kita pindah ruas, kita punya sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Oleh sebab itu, di sini kita bisa menggantikan 1 min cos kuadrat alfanya dengan sin kuadrat alfa. Nah, karena ini berbentuk kuadrat, pembilangnya, penyebutnya pun juga berbentuk kuadrat, maka akarnya bisa kita hilangkan. Sehingga nilai dari tan setengah alfa ini akan sama dengan 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan sin alfa. Dengan kata lain, nilai dari tangen setengah alfa ini bisa kita cari dari 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan sin alfa. Nah, selain rumus tadi, untuk tangen sudut pertengahan juga bisa dicari dari rumus yang berbeda. Jadi misalkan rumus tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa ini kita kalikan dengan akar 1 plus cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Jadi kalau tadi kita kalinya dengan akar 1 min cos alfa, sekarang per 1 min cos alfa, sekarang kita kali dengan 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, nanti kita peroleh hasilnya menjadi tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa dibagi 1 plus cos alfa dikali dengan akar 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, ini tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya kita peroleh plus minus akar 1 min cos kuadrat alfa. Ini diperoleh dari 1 kali 1, kemudian min cos alfa dikali cos alfa. Kemudian untuk penyebutnya kita peroleh 1 plus cos alfa dikuadratkan. Nah, ingat, 1 min cos kuadrat alfa tadi ini nilainya sama dengan sin kuadrat alfa. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi plus minus akar sin kuadrat alfa dibagi dengan 1 plus cos kuadrat alfa. Karena ini di dalam akar kok bentuknya kuadrat semua, ini bisa kita keluarkan dari akar diperoleh sin alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa.
Atau dengan kata lain, tangen setengah alfa ini diperoleh dari sin alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa. Nah, sekarang kita beralih ke contohnya. Dengan menggunakan rumus sudut pertengahan, hitunglah nilai dari cos 15, sin 67,5 derajat, dan tangen 112,5 derajat. Kita akan selesaikan satu persatu. Pertama, kita akan menyelesaikan atau menentukan nilai dari cos 15 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan memisalkan terlebih dahulu. Jadi, misal 15 derajat ini sama dengan setengah alfa, maka 30 derajat ini sama dengan alfa. Nah, dengan memakai rumus cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa dibagi 2, akan kita peroleh cos 15 derajat ini sama dengan plus akar 1 ditambah cos 30 derajat dibagi 2. Setengah alfanya kita ganti dengan 15 derajat, kemudian alfanya ini kita ganti dengan 30 derajat. Nah, mengapa di sini tandanya hanya plus saja? Karena sudut yang akan kita cari, 15 derajat, ini ada di kuadran 1, sehingga nilai cosnya akan selalu positif. Maka di sini yang digunakan hanya positif saja atau plus saja. Nah, selanjutnya kita isikan nilai cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Sehingga di sini kita peroleh cos 15 derajat ini sama dengan plus akar 1 ditambah setengah akar 3 dibagi dengan 2. Selanjutnya kita sederhanakan persamaan ini menjadi positif akar, nah ini menjadi 1/2 ditambah setengah akar 3 dibagi 2, ini menjadi 1/4 akar 3. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi menjadi positif akar. Nah, ini ada faktor yang sama ya, kita bisa keluarkan, yaitu 1/4. Kita ubah di sini jadi 1/4. Di sini menjadi 2 ditambah dengan akar 3. Karena kita tahu 1/4 dikali 2 ini sama dengan setengah, kemudian 1/4 kali akar 3 ini menjadi 1/4 akar 3. Nah, dari sini 1/4-nya kita keluarkan dari dalam kurung. Kita peroleh nanti hasilnya menjadi setengah akar, tinggal 2 ditambah akar 3. Sehingga nilai dari cos 15 derajat ini sama dengan setengah kali akar 2 ditambah akar 3. Inilah nilainya. Yang kedua, kita akan menentukan nilai dari sinus 67,5 derajat. Nah, sebelumnya kita bisa memisalkan terlebih dahulu untuk sudut 67,5 derajat ini sebagai setengah alfa. Maka nanti kita peroleh alfanya adalah 135 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai sin 67,5 derajat menggunakan rumus sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa dibagi 2. Dengan mensubstitusikan nilai 67,5 derajat dalam setengah alfa, kemudian 135 derajat ke dalam alfanya, kita peroleh sin 67,5 derajat ini sama dengan plus akar 1 dikurangi cos 135 derajat dibagi dengan 2. Mengapa di sini yang kita gunakan hanya plusnya saja? Karena sudut yang akan kita cari nilai sinusnya ini adalah 67,5 derajat, di mana sudut ini berada di kuadran 1. Di kuadran 1 nilai sinusnya pasti positif, maka di sini tanda yang kita gunakan hanya yang positif saja. Nah, selanjutnya nilai dari cos 135 derajat ini kita tahu adalah negatif setengah akar 2. Maka di sini kita peroleh sin 67,5 derajat sama dengan positif akar 1 dikurangi negatif setengah akar 2 dibagi dengan 2. Ini dikurangi dengan negatif, ini sama saja dengan dijumlah dengan positif setengah akar 2 ya, sehingga kita peroleh sin 67,5 derajat sama dengan positif akar 1 ditambah setengah akar 2 dibagi 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 ditambah dengan setengah akar 2 dibagi 2, ini menjadi 1/4 akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi positif akar
seperempat dikali dengan 2 ditambah akar 2. Nah, kita tahu seperempat dikali 2 ini hasilnya sama dengan setengah, kemudian seperempat kali akar 2 ini seperempat akar 2. Nah, seperempatnya ini bisa kita keluarkan dari akar, kita peroleh positif setengah akar 2 ditambah akar 2. Nah, inilah nilai dari sin 67,5 derajat. Yang ketiga, kita akan menentukan nilai dari tangen 112,5 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita misalkan dulu untuk sudutnya. Jadi, misal sudut 112,5 derajat ini sebagai setengah alfa. Maka kita peroleh nanti untuk alfanya, ini besarnya adalah 225 derajat. Nah, untuk menentukan nilai tangen dari 112,5 derajat, kita akan menggunakan tangen setengah alfa. Dengan rumus tangen setengah alfa sama dengan sin alfa dibagi 1 plus cos alfa akan kita peroleh tangen 112,5 derajat sama dengan sin 225 derajat dibagi dengan 1 plus cos 225 derajat. Jadi tadi setengah alfanya kita ganti dengan 112,5 derajat, kemudian alfanya kita ganti dengan 225 derajat. Nah, di sini kita tahu nilai dari sin 225 derajat ini sama dengan negatif setengah akar 2. Begitu juga untuk kosinus 225 derajat. Ini nilainya adalah negatif setengah akar 2. Sehingga di sini kita peroleh tangen 112,5 derajat ini sama dengan negatif setengah akar 2 dibagi dengan 1 dikurangi setengah akar 2. Nah, untuk menyederhanakan bentuk pecahan ini, kita bisa kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu 1 ditambah setengah akar 2. Sehingga kita peroleh perkaliannya adalah setengah akar negatif setengah akar 2 per 1 min setengah akar 2 dikali dengan 1 plus setengah akar 2 per 1 plus setengah akar 2. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita peroleh nilai tangen 112,5 derajat ini sama dengan negatif setengah akar 2 dikali 1 plus setengah akar 2 per 1 dikurangi setengah akar 2 kuadrat. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi negatif setengah akar 2 dikali 1 plus setengah akar 2. Untuk pembilangnya masih kita tuliskan seperti semula. Nah, untuk yang bawah ini kita peroleh 1 dikurangi dengan setengah akar 2 dikuadratkan, ini sama dengan 1 per 4 dikali dengan 2. Ini bisa kita sederhanakan jadi setengah. Sehingga di sini diperoleh negatif setengah akar 2 kali 1 plus setengah akar 2 per 1 dikurangi setengah, hasilnya sama dengan setengah. Nah, atau bisa kita tuliskan di sini tangen 112,5 derajat ini sama dengan setengah dikali negatif akar 2 dikurangi 1. Jadi bentuknya ini negatif akar 2-nya dikali ke dalam gitu ya. Jadi negatif akar 2 kali 1 ini jadi negatif akar 2. Kemudian negatif akar 2 dikali setengah akar 2 ini hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, dari sini bisa diuraikan lagi menjadi, disederhanakan menjadi, nah dari sini kita bisa menyederhanakannya menjadi, ini setengah, kita sederhanakan dengan setengah, sehingga kita peroleh tangen 112,5 ini sama dengan negatif akar 2 dikurangi 1. Nah, inilah nilai dari tangen 112,5 derajat. Atau boleh juga kita tuliskan sebagai tangen 112,5 derajat ini sama dengan negatifnya dikeluarkan menjadi negatif dalam kurung akar 2 ditambah dengan 1. Nah, inilah untuk materi kita hari ini. Nah, berikut merupakan ringkasan dari yang kita pelajari pada sesi kali ini. Yang pertama, rumus sinus sudut pertengahan kita peroleh sin setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2. Selanjutnya untuk rumus kosinusnya kita peroleh cos setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa dibagi 2. Dan untuk rumus tangennya kita peroleh tangen setengah alfa ini sama dengan
plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa, atau bisa kita cari dari 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan sin alfa, atau bisa juga kita peroleh dari sin alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa. Nah, demikian materi untuk sesi kali ini. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan untuk sesi kali ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.